Selanjutnya dipersilakan. Pak. Pak Sandi, oke, Pak Sandi. Kemudian yang observernya, Pak. Observernya sudah siap. Siapa ya, Pak Wayan ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Pak Wayan sama siapa? Pak Moreno, Pak. Oh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Barangkali dari Pak Sri ada yang ditambahkan? Cekap Pak, dilanjut dulu Pak. Mana, Pak? Pak Moreno sama Pak Wayan sebagai observer, kemudian Pak Sandi sebagai stafir teaching. Waktu dimulai dari 10 lebih 9 bentar, Pak. menit Ini, dan 10 lebih. Oh, boleh ini, bentar. Oh, boleh, siap. Nanti kalau udah siap dikonfirmasi. Ya. Setelah Pak Sandi, Bu Rumi ya? Bu Rumi, nanti Pak Sandi, observernya yang belum menjadi observer siapa ya? Pak Imam ya? Pak Imam dengan Pak Sidik. Siap, Pak, siap. Nanti yang terakhir, siapa terakhir Pak? Oh, Pak Abdurrahman ya? Iya. Bu Rumi. Bisa dimulai, Pak? Oke, Pak, siap. Dimulai dari jam 10 lebih 10 menit. Pak Sandi, dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin ya. Kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Janganlah, Zak. Bang Pais mau apa, Bang Pais? Mohon maaf pada seluruh peserta. Sebelum mengawali kegiatan, silakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu dari lokasi yang paling memungkinkan untuk menjadi pembelajaran, dan kita sepakati untuk pertemuan kali ini silakan untuk peserta untuk meng-mute suaranya supaya nanti yang disampaikan tidak berulang dan teman-teman yang lain bisa mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di kelas kita ini ada 10 orang ya. Alhamdulillah sudah hadir semua dan bisa mengikuti dengan keadaan sehat walafiat ya. Bisa dibantu Pak Sidik untuk memimpin doa? Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum memulai belajar pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Sidik. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pagi hari ini menjadi keberkahan dan melancarkan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, silakan pada seluruh peserta didik untuk melakukan absensi secara online ya. Nanti Bapak sampaikan pada kolom chat untuk mengikuti absensi tersebut. Siapa? Nah, ya. Siapa? Oke, silakan nanti untuk absensi diisi. Kalian Bapak mendapatkan data-data yang memang sekarang pun alhamdulillah ini hadir semua. Tetapi untuk mendapatkan data secara tertulis kita silakan untuk mengisikan absen pada Google Form yang telah disediakan. Oke, untuk selanjutnya mengawali kegiatan hari ini, ini Pak Nur boleh minta bantu, silakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Seperti biasa, mengawali kegiatan hari ini kita diawali dengan doa karena kita di lingkungan Muhammadiyah. Silakan untuk teman-teman yang lain
siswa yang lain untuk mendengarkan terlebih dahulu. Pak Nur, silakan untuk membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita baca surat pendek seperti arahan dari Bapak Sandi, yaitu surat Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak ini sama Nur ya, Nur Cahya ya, yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ya, Bapak. Nur sendiri dan untuk kita semua yang mendengarkan. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini sudah nampak? Sudah, Bapak. Siap. Nah, kita laksanakan untuk proses pembelajarannya. Nah, ini selama proses pembelajaran dimohon untuk seluruh siswa tidak mematikan kamera, karena ini merupakan bagian termasuk kepada penilaian juga ya. Nanti keaktifan kalian, kemudian salah satunya kehadiran, ini yang akan menjadi penilaian yang akan dilaksanakan pada pertemuan kali ini. Selain nanti mengikuti kegiatan tes yang akan diselenggarakan di akhir kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem bahan bakar motor diesel. Nah, ini tujuan pembelajarannya melalui penggalian informasi dari referensi dan diskusi dengan menggunakan aplikasi Google Meeting, WhatsApp Group, dan LMS ini, serta media PowerPoint. Peserta didik dapat yang pertama tujuannya itu mengemukakan karakteristik atau ciri-ciri dari sistem bahan bakar diesel, kemudian yang kedua menentukan komponen sistem bahan bakar diesel, kemudian yang ketiga mengkonsepkan cara kerja motor diesel. Kemudian materi yang akan disampaikan yang pertama karakteristik ciri-ciri sistem bahan bakar diesel, kemudian komponen sistem bahan bakar diesel, dan konsep cara kerja dari mesin diesel itu sendiri. Kemudian ini model pembelajaran yang akan kita laksanakan, ya, scientific, kemudian pendekatannya scientific, kemudian model pembelajarannya itu problem based learning, kemudian metode pembelajarannya curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok ataupun diskusi secara kelompok besar, observasi, dan belajar mandiri. Bagaimana? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Siap, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi dari materi tersebut nanti kita dapat mengetahui minimal yang sekarang akan kita peroleh itu 3 poin besar. Ya, 3 poin besar. Yang pertama tadi karakteristik, kemudian yang kedua sistem bahan bakar diesel, kemudian mengkonsepkan cara kerja. Oke, sebelum melanjutkan kepada materi selanjutnya, ada yang tahu tentang materi kali ini yang akan kita bahas? Bahan bakar diesel ini biasanya dipakai di truk, Pak ya? Nah, bagus, ya. Pak, ini Abdurrahman? Gangguan, Pak. Tunggu dulu. Kenapa? Belum. Oke. Pak Imam? Pak. Terputus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Suaranya terputus-putus. Apakah sudah jelas? Nanti izin di slideshow, Pak. Coba ulang, Pak. Ditampilkan, Pak, PowerPoint-nya, Pak. Kelihatan kecil. Ya, pada mobil truk, benar ya. Ini salah satunya yaitu untuk engine diesel ini hampir rata-rata digunakan pada kendaraan-kendaraan besar. Tetapi untuk sekarang ini seiring berjalannya teknologi, kendaraan kecil pun banyak yang menggunakan sistem diesel ya. Oke,
selanjutnya silakan untuk melihat tayangan pada slide yang di pada layar ya. Suaranya agak kedengaran, Pak. Headsetnya dicabut, ya. Pak. Coba ya. Oke. Maaf Pak, suaranya kok nggak ada ya. Suaranya nggak tampil. In a pre-combustion chamber diesel engine, Nah ini udah Pak. fuel is combusted within the pre-combustion chamber. The term overrunning refers to a condition in which the engine is run at a speed beyond maximum allowable speed. To avoid overrunning. Oke, kita ini dulu ya. Bentar. Oke ya. Nah, dari yang disampaikan tadi, dari video tadi itu menggambarkan yang disampaikan oleh Nur Cahya, kemudian dari Rumi ya. Ini yang mengaitkan penggunaan motor diesel, yaitu digunakan pada kendaraan-kendaraan besar seperti itu. Oke, untuk mengikuti proses pembelajaran kali ini, silakan nanti di kolom chat ya. Nanti Bapak sampaikan untuk LKPD-nya, kemudian peserta didik semua nanti dari tayangan-tayangan kemudian dari slide ini mengikuti pembelajarannya dan tugas-tugas yang akan disampaikan mengikuti salah satunya dari tayangan slide yang ini. Sampai sini ada ditanyakan dulu? Saya Pak. Ya. Pak Sandi. Boleh ya Pak Satrio, gimana ya Satrio gimana? Jadi kalau di mesin diesel, engine diesel itu nggak pakai busi Pak ya? Tadi kok gantinya nozzle? Ya, boleh. Ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Silahkan. Ya, boleh Abdurrahman. Ya pakai busi Pak, karena modelnya yang dikompresikan itu udara sampai panas. Jadi karena panasnya itu yang kemudian mampu membakar solar Pak. Oke, bagus. Ada yang bisa melengkapkan? Oke, kita review ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Satrio, pada motor diesel tidak menggunakan busi. Nah, berbeda dengan halnya motor bensin, pada motor diesel dilengkapi dengan busi, tetapi busi di sini yaitu hanya untuk memanaskan ruangan di awal. Berbeda halnya pada motor bensin, kalau pada motor bensin itu digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, seperti halnya pada slide yang ditayangkan di depan ya, ini digambarkan antara motor bensin dan motor diesel. Jelas kelihatan ya? Kelihatan Pak. Mungkin Oke, nah ini dua buah yang berbeda. Bagaimana? Let's show Pak. Biar lebih luas. Oke. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini ada dua buah. Yang pertama dia menggunakan busi, kemudian dua yang menggunakan nozzle. Nah, ini salah satu mungkin yang menjadi pembeda antara motor bensin dengan motor diesel. Oke, kita lanjut.
Nah, ini karakteristik atau ciri-ciri dari sistem bahan bakar motor diesel yang disandingkan dengan motor bensin. Untuk langkahnya pada engine 4 langkah itu sama ya, hisap, kompresi, pembakaran, buang. Nah, di sini bisa dilihat yang menjadi perbedaan utama itu yaitu masuknya campuran bahan bakar dan udara pada motor bensin, sedangkan pada motor diesel yaitu hanya udara murni yang masuk ke dalam ruang bakar. Kalau pada akhir langkah kompresi, kalau pada motor bensin tadi di gambar awal disampaikan busi memercikan bunga api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara, sedangkan pada motor diesel itu apa yang menginjeksikannya? Injektor. Bagus, Abdurrahman ya. Ya, injektor mengabutkan bahan bakar sehingga udara yang dikompresikan akan terbakar. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk kepada komponen dari sistem bahan bakar motor diesel. Oke. Nah, ini komponen utamanya, pertama fuel tank, kemudian kedua fuel inlet, priming pump, feed pump, water sedimenter, injection pump, injection feed, injection nozzle, dan overflow feed. Ini komponen utama pada sistem bahan bakar motor diesel, ya. Ini fuel tanknya. Konstruksinya baik pada motor bensin ataupun pada motor diesel masih sama. Apakah terdengar suaranya? Dengar, Pak. Oke. Dengar jelas, Oke. Pak. Di mana letaknya? Ini Rumi untuk penempatan tangki ini. Halo? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, ada yang bisa dibantu di mana peletakan tangki bahan bakar baik pada motor bensin atau pada motor diesel? Di belakang, Di Pak. belakang. Oke, di belakangnya lebih spesifik ada yang bisa membantu? Di bawah kolong, Pak. Oke. Basis. Ya, oke, kita simpulkan ya. Ini diletakkan di bagian belakang bawah kendaraan supaya terhindar dari tumbukan ataupun dari percikan api yang memang mudah untuk terjadinya terbakar, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini fuel line ini sebagai saluran utama bahan bakar dari tangki menuju komponen selanjutnya. Kemudian priming pump atau pompa priming, ini salah satu fungsinya itu untuk menghisap bahan bakar dari tangki pada saat mengeluarkan udara palsu dari sistem bahan bakar. Kemudian kerjanya itu pada saat ditekan, kemudian pada saat dilepas. Kemudian komponen selanjutnya feed pump, ini yang menghisap bahan bakar dari tangki dan menekan ke pompa injeksi. Oke, kemudian kerja feed pump sama tadi priming pump, ada bekerja pada saat menghisap, kemudian pada saat tekanan tinggi, kemudian pada saat pengeluaran. Nah, yang tidak kalah penting pada bahan bakar motor diesel yaitu water sedimenter ya. Nah, ini yang memisahkan kandungan air yang terdapat di dalam bahan bakar. Karena pada motor diesel udara yang dikompresikan ini berubah panasnya sangat tinggi, kemudian apabila ada air yang dihembuskan dari injektor bercampur dengan solar, maka ini akan mengurangi efektivitas dari kerja sehingga bisa jadi tenaganya menjadi berkurang. Pak, Ini injektornya. maaf Siap, Pak Sandi. ya? Bagaimana? Layarnya Ya. yang nampil di saya itu masih di perbedaan, Pak. Slide-nya, Pak, masih di perbedaan, Nampil, Bu? Pak. Oh, nampil toh. Ya, Pak, maaf sinyal saya berarti. Lanjut, Pak, lanjut. Maaf, Pak. Oke ya. Ada ya? Tampil sekarang? Ya, Pak. Halo? Iya, Pak. Tampil ya? Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. tampil, Pak. Oke. Ya. Ya. Ini ya, ini komponen yang barusan sampaikan. Apakah sudah terlihat? Halo, Bro.
Coba Lihat Pak. kalau kita mulai dari fuel tank, kemudian tipe feed pump, cleaning pump, fuel filter and water sedimenter, kemudian masuk ke injection pump, kemudian ke injektor melalui selang tekanan tinggi ya ini. Kemudian kelebihan bahan bakar akan dikembalikan menuju satu dikembalikan kepada fuel filter water sedimenter dan ada yang langsung dikembalikan kepada fuel tank. Oke, seperti itu ya. Siap, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti dari masing-masing itu seperti hanya LKPD yang telah diberikan pada kolom chat itu diisi, kemudian nanti diberikan waktu untuk mengisi dan menampilkan. Nah, apa yang menjadi permasalahan pada motor diesel ini? Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ngerti semua Itu, ya? Pak, water sedimenter tadi fungsinya apa? Oke, untuk water sedimenter, ini Satrio coba bisa dibantu water sedimenter. water sedimenter nanti fungsinya untuk memisahkan air dari bahan bakar, Pak Sandi. Siap. Terima kasih, Mas. Oke, ada yang bisa melengkapi? Saya, Pak. Ya, boleh. Abdurrahman, bagaimana? Jadi cara memisahkannya itu dengan mengandapkan campuran air tadi dan terpisah dengan solar, Pak. Oke, ya, bagus ya. Ini dari teman-teman kita sudah sangat jelas. Jadi water sedimenter itu untuk memisahkan kandungan air yang terdapat di dalam bahan bakar sehingga bahan bakar yang nanti akan dikompresikan yang akan dikabutkan melalui injektor itu murni bahan bakar saja, tidak tercampur dengan air. Karena tadi pada ruang bakar yang dimampatkannya itu pada motor diesel yaitu udara murni. Sehingga kalau air nanti yang dikabutkan ini akan bukan pembakaran secara sempurna, tetapi justru panas yang tinggi kemudian kita kabutkan air ini akan menurunkan panas tersebut. Seperti itu ya. Oke, silakan untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya diisi, diberikan waktu 5 menit ya untuk mengisi terlebih dahulu, silakan. Siap, Bapak. Ya. Boleh pakai pensil, Pak? Boleh, Pak, boleh, silakan. Ya. Itu LKPD-nya kan sudah diberikan sebelumnya, jadi silakan diisi terlebih dahulu. Pulpen saya hilang, Pak, soalnya. Nah, ini untuk ke depan mohon untuk diantisipasi ya, supaya pembelajarannya bisa lebih efektif. Ya, Bapak. Nah, hanya ada pensil yang. Ya. Lanjut saja ya. Oke. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini pembahasan materi di 3, satu karakteristik, kemudian yang kedua komponen, kemudian yang ketiga cara kerja. Nanti diakhiri dengan kegiatan tes. Silakan tesnya bisa dilaksanakan di Google Form ya. Nanti untuk linknya ini Bapak kirim di chat. Harinya bebas, Pak ya. Oke, nanti yang terpenting ini dilaksanakan 45 menit. Kemudian hasilnya bisa dilihat secara langsung seperti itu. Siap, siap, Bapak. Oke, sebentar ya.
Ada yang ditanyakan untuk kegiatan kali ini? Mau tanya Pak, Ya, boleh. kalau Gimana? air sempat ikut tersemprot ke ruang bakar, efeknya kira-kira kemana tuh Pak? Oke. Nah, pertanyaan dari Abdul Rahman, apabila air ternyata masuk ke dalam ruang bakar, ini apa yang akan terjadi? Ya, Pak. Seperti itu mungkin ya? Oke. Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Mungkin akan terjadi water hammer, Pak. Apa? Bagaimana? Terjadi water hammer, Pak. Karena air kan tidak bisa dikompresikan, Pak. Oke, sip. Nah, ya. Nah, ini salah satunya mungkin tadi seperti yang disampaikan. Jadi ketika air masuk dan ikut bersirkulasi di injektor, sementara yang dilakukan pemampatan itu udara murni gitu kan ya, yang berubah menjadi panas tinggi. Nah, apabila misalkan air masuk ke sana, otomatis ini akan menjadikan penurunan ya panas tersebut, sehingga pembakaran pun tidak akan terjadi secara sempurna. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita rangkumkan ya. Yang pertama, pada sistem motor diesel, yang menjadi perbedaan utama itu selain dari komponen tadi, salah satu yang disebutkan dari busi, ini ada beberapa komponen lainnya, kemudian dari konstruksi, dari penggunaan bahan bakar, ini salah satu yang menjadi karakteristik dari motor diesel. Kemudian seperti halnya tadi di awal disampaikan, ini biasa digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar, karena memang tenaga yang dihasilkan daripada motor diesel ini relatif lebih besar dibandingkan dengan motor bensin, karena penggunaannya untuk kendaraan-kendaraan besar atau angkutan. Kemudian komponen utamanya tadi yang pertama mulai dari fuel tank, kemudian fuel inlet, feed pump, priming pump, kemudian ada fuel filter dan water sedimenter, kemudian masuk ke injection pump, kemudian injection pipe, kemudian injection nozzle, overflow pipe, kemudian kembali lagi ke fuel tank. Oke. Untuk pertemuan kali ini, sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Oke, mau tanya Pak. Satrio, ya. Itu kan tadi ada tugas ya, Ya. dari Pak Sandi. Nilai KKM-nya berapa Pak? Nanti kalau di bawah KKM ada remedial atau bagus enggak, ya. Pak, ya? Nah, itu nanti ketika nilainya di bawah KKM, itu akan ada 2 model untuk remedial. Yang pertama itu untuk materi secara langsung, ataupun nanti terhadap pemahaman secara utuh, gitu ya. Jadi nanti bisa berbentuk penguatan materi, ataupun nanti dilakukan tes untuk bagian-bagian yang memang dirasa kurang. Nah, untuk KKM-nya itu sendiri nanti ada di rentang 75 ya untuk nilai. Nanti ketika melaksanakan ujian, kemudian nilainya nampak, nah nanti bisa merepresentasikan ada di posisi mana nih kekurangan dan yang harus diperdalam, seperti itu. Itu ya. Ya, Pak. Oke, Terima kalau kasih, ada yang lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan kali ini kita tutup. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan pemahaman kepada kita pada sistem bahan bakar motor diesel yang nantinya kita terapkan pada kehidupan sehari-hari sekaitan dengan penggunaan ataupun nanti pada perawatannya di engine diesel ini. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sandi. Aduh, ini ya mohon maaf ininya sinyal nih agak ini nggak bisa nampak. Iya, Pak. Padahal udah di ini. Geser. Oke. Selanjutnya Bapak Observer dipersilakan Pak. Iya, Pak. Ya.
Oke, Pak, terima kasih. Dari apa yang saya perhatikan, penyampaian presentasi dari Pak Sandi, itu mulai dari pendahuluannya, Pak, kemudian persiapan ke siswa, kemudian penyampaian doa, dan persiapan kegiatan pembelajaran, semuanya disampaikan dengan baik oleh Pak Sandi. Kemudian juga absensi juga sudah dilaksanakan, pembacaan doa suci yang doa pendek dari sebelum dilaksanakan kegiatan juga dilaksanakan dengan baik. Kemudian Pak, yang dari fokus yang saya perhatikan lagi tentang penyampaian materi nih Pak, dari Pak Sandi sangat begitu lengkap, mulai dari tujuan pembelajaran sudah disampaikan, kemudian materi pembelajaran terfokus kepada materi apa juga disampaikan dengan baik, serta penggunaan teknologi Pak dari presentasinya Pak Sandi itu juga sudah mencakup jauh lebih banyak lah ketimbang di pembelajaran di proses di sekolah yang saya laksanakan. Kemudian suasana kelas yang diciptakan oleh Pak Sandi juga begitu bagus sih Pak menurut saya, karena di situ juga ada siswa yang bertanya, kemudian ada proses jawab dari teman-teman siswa yang lain, kemudian Pak Sandi juga bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Kita terakhir menutup, lengkap lah Pak semua yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sandi. Kalau menurut saya sih sudah sangat baik. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Pak Wayan. Oke, Pak Wayan. Selanjutnya Pak. Ya betul Pak. Baik Pak, untuk Pak Sandi overall untuk penyampaian materi runtutan dari awal sampai akhir bagus sekali Pak. Jadi penyampaian materinya juga jelas. Terus untuk kelasnya juga hidup, penguasaan kelasnya juga bagus. Mungkin sedikit ini Pak, saya melihat dari segi siswa Pak, kadang siswa itu ada yang bisa mendengarkan atau bisa memahami dengan proses penjabaran dengan pembelajaran yang cepat, dan ada siswa yang bisa paham dengan pengolahan kata-kata atau proses penyampaian yang agak pelan Pak. Itu saja sih mungkin Pak, tapi Pak Sandi semuanya bagus Pak. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Muridnya itu penampilan Pak Sandi kurang lebih seperti itu. Dari tadi penilaian 2 observer tidak jauh berbeda dengan saya. Secara keseluruhan penampilannya sangat baik. Jadi poin-poin penilaian yang harus ditampilkan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah mencakup semuanya. Kemudian nilai plusnya tadi bagaimana Pak Sandi itu bisa mendorong siswa gitu ya untuk berani berpendapat atau bertanya, untuk membiasakan komunikasi di siswa tersebut. Itu mulai dari awal kemudian proses. Sebab mungkin tadi di akhir Pak, di pas kesimpulannya mungkin siswa itu juga dilibatkan kembali gitu Pak. Terus seperti itu. Kemudian masalah jaringan saja Pak ya yang tadi. Ya, ini Pak loh. Slide-nya itu saja sih. Yang lainnya udah oke Pak. Siap. Untuk close buat Pak Sandi, luar biasa. Ya, ternohon Pak Ibu, ternohon. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi.